kita akan buka Mendeley kita. 1, 2, 3, buka Mendeley. Nah, coba kita cari jurnal internasional. Kita cari jurnal internasional. Bagaimana caranya? Misalkan mencari lewat sini. Kita boleh lihat-lihat. Edit, tools. Nah, ini ada tulisan search for article online. Klik, akan terhubung ke pencarian artikel. Kita cari di sini. Action Research in Junior School atau Primer School. Nah, di sini ada jurnal, tulisannya di sini judulnya Integration of Art into STEM Education at Primary Schools. An Action Research Study with Primary School Teachers. Nah, ini. Atau yang bawah, First Year Primary School Science Teachers Conception. Action Research. An Action Research on Improving Fluent Reading Skill of Third Grade Primary School Student. Nah, ini untuk meningkatkan kemampuan membaca. Oke ya. Ini kita coba download di sini. Open Access tulisannya, sebenarnya Open Access, ada PDF-nya. Kita coba klik. Nah, di sini. Coba cara yang sini, view PDF. Nah, view PDF ini ternyata muncul kotak dialog untuk mendownload. Kita akan start download. Nah, dia terdownload. Kita kembali ke Mendeley desktop kita yang sudah terinstall di laptop atau komputer. Kita klik Add New. Files from Computer. Kita cari tempat downloadnya. Ya, biasanya di sini. Nah, mungkin yang ini nih, terakhir tadi ya. Tanggal 1 Maret jam 13.56. Kita open. Ini posisi mengupload. Ya, nah betul ini. Filenya ada, ya, terdownload hijau, berarti sudah ada di sini. Nah, bahkan ini halamannya sudah terisi secara otomatis karena kita telah mendownloadnya. Nah, ini jurnal yang bahasa Inggris. Sekarang kita tambahkan jurnal-jurnal yang tadi bahasa Indonesia yang sudah kita berbahasa Indonesia yang sudah kita download sebelumnya. Kita cek tanggalnya, di sini ada 1, 2, 3, ada 3 jurnal. Iya. Kita hilangkan silangnya ini. Nah, ini tadi daftar seluruhnya ya. Kita berdasarkan urutan apa ini? Tahun atau apa? Nah, kalau berdasarkan tahun kita klik year tadi, maka muncul di sini. Nah, ini. Atau yang baru saja ditambahkan, recently added. Recently added. Tadi ada tahun 2001, 2021, 2022. Jadi ada 3 jurnal yang kita tambahkan. Nah, kita tambah 2 lagi ya, sebetulnya sudah terdownload tadi, mungkin ada di tempat berbeda. Kita lihat di sini. Nah, ini ada di, oh ternyata 3, ada 3 tambahan, kita tambahkan di sini. Kita upload juga. Berarti sudah dapat 6 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 1 internasional, 7. Kita akan coba cek satu-satu apakah ini sudah masuk ke data library. Judulnya gede semua hurufnya, ini perlu diedit. Lalu ini nama-namanya sudah masuk dan ada nama SD masuk di sini. Nah, untuk seperti ini kita perlu cek read terlebih dahulu. Kita klik read. Nah, di sini kita ubah dulu judulnya supaya penulisannya benar ya. Penerapan. Jadi yang huruf besar coba paling depan aja ya. Model. Ini saya buat manual biar mudah disimak. Pembelajaran project based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan berpikir. Supaya cepat, saya akan gunakan Microsoft Word. Ya. Ya, sini. Shift F3.
Kita pindahkan sini. Kelas 3 sekolah dasar. Kita buat Romawi besar, Romawi angka besar ya, huruf besar. Nah, seperti ini. Lalu kita cek nama penulisnya. Nah, kita cek Nida Winarti, Winarti Nida. Lutfi Hamdani Maula, Maula. Nah, harusnya Maulanya yang di depan. Nah, terkadang ada kesalahan seperti ini ya, kalau jurnalnya jurnal Indonesia. Kita harus edit manual, ya, Maula, koma, Lutfi Hamdani, harusnya seperti ini. Terus ada spasi di situ, kita hilangkan spasinya. Oke, ya, sudah kita majukan. Kemudian Arsi Rizkia Amalia, Amalia harusnya di depan. Amalia, koma, Arsi Rizkia harusnya seperti ini. Sisa satu spasi kita kurangi, ya. Kemudian N Liani Arista Pratiwi, harusnya Pratiwinya di depan. Kita ubah Pratiwi, koma, N titik. Nah, di situ harus ada titik, terus baru Liani Arista. Spasinya kita kurangi yang paling belakang. Terus Nandang. Nah, Nandang penulis kelima. Ini malah nggak ada di sini. Nah, ini nama SD-nya kita delete. Terakhir harusnya ada nama Nandang. Seperti ini. Kalau sudah, kita klik di tempat sebelahnya atau di bawahnya. Penerbitnya adalah jurnal Cakrawala Pendas. Tahunnya sudah benar, sudah terisi. Volumenya 8, nomornya 3, halamannya belum terisi. Kita isi dengan manual. Di sini ada 552. Ya, halaman 552. 552 ke bawah sampai terakhir. Oke. Halaman terakhir adalah 563. Ya, 563. 563. Apakah ada doi-nya dan sebagainya? Ya, ini doi-nya sudah tertulis dengan sendirinya. Nah, ya, URL-nya sudah tertulis doi. Kita biarkan dulu seperti itu. Nah, sudah selesai kita mengedit data ya. Sekarang bisa kita close. Ini juga kita close sebelah sini. Ya, kembali seperti ini. Terus yang lain juga seperti itu. Kita edit satu persatu. Nah, ini juga model jigsaw. Nah, jigsawnya J-nya bisa diperbesar. Mungkin ini nama penemu ya. Meningkatkan N-nya kecil, keaktifannya K-nya kecil, belajarnya B-nya kecil, IPS singkatan kelas 5 kecil, sekolah dasar kita buat kecil aja. Nah, gitu. Nanti kalau saya salah ini bisa diperbaiki ya, mungkin sekolah dasar S-nya gede atau B-nya gede. Cari referensi-referensi yang ada ya, sudah diteliti oleh para editor. Kita cek tampilannya seperti ini. Nama penulis Rahmawati Diah Puji, betul. Rahmawati Fitri Puji, betul. Widodo, kok ada Widodo? Iya, karena kalau satu kata maka ditulis dua kali. Ya, Widodo dan Widodo. Terus data bentuknya ini nama jurnalnya memang panjang, Jurnal Teknologi Pendidikan ×2, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pembelajaran. Halamannya sudah tertulis tapi halaman yang depan aja 60, halaman belakangnya berapa? Kita tambahkan 70. Nah, jadi terkadang terisi otomatis, terkadang juga harus diisi manual. Tergantung, nggak tahu ini mungkin ada semacam software yang bisa menangkap data-data tersebut. Nah, ini abstraknya juga sudah terisi. Kemudian doi-nya juga sudah terisi. Harusnya doi itu tidak ada HTTP-nya ya. Bagaimana yang tadi artikel pertama kita edit. Nah, oke, tapi biarkan saja dulu nggak apa-apa. Jadi di belakang bisa kita tindak lanjuti kalau ada sesuatu yang salah. Jurnal ketiga juga sama, ternyata ini kita harus ubah ya. Student fasilitator and explaining terhadap motivasi dan prestasi belajar. Ini. Nah, ini kalau manual seperti ini caranya. Kita cek lagi tampilannya, lalu kita klik penulisnya. Helena Sutrisnowati, ternyata penulisnya satu orang saja. Berarti harusnya Sutrisnowati, Helena. Nah, ini kok ada tulisan guru. Nah, di sini ini ada error ya. Kita harus perbaiki secara manual. Terus nama sekolah kita delete, negeri SMK kita delete. Oke. Kita delete. Nah, seperti ini Sutrisnowati, Helena harusnya. Nama jurnalnya adalah Faktor.
harusnya ditambahkan faktor titik 2 spasi jurnal ilmiah kependidikan. Halamannya sudah terisi otomatis, volume sudah terisi otomatis, abstrak sudah ada isinya. Abstrak ini tidak wajib diisi sebenarnya. Kemudian HTTPS-nya ada tulisan HTTPS, tapi kalau doi-nya nggak ada HTTPS-nya. Jadi kita lihat yang di doi-nya aja. Oke, doi-nya sudah terisi otomatis. Memang ada XX-nya. Ya, ini menyesuaikan situs saja, tidak usah diedit. Kita close. Nah, seperti itu. Oke, tinggal 3 lagi. Tidak apa-apa ya, ini memang kegiatan pertama sebelum kita citasi seperti ini terlebih dahulu supaya nanti tingkat akurasinya justru lebih tinggi dan lebih aman dari kesalahan. Nah, ini kita sambil menikmati tata cara atau prosedur editing di sumber pustaka. Nanti data ini akan kita panggil di Microsoft Word agar nanti bisa muncul secara otomatis saat kita ingin mengutip nama, juga ingin membuat daftar pustaka secara otomatis. Tidak perlu dibuat manual lagi. Jadi manualnya hanya saat menginput data ya, sumber pustaka. Oke, kita cek. Yang pertama adalah setelah judul dari jurnalnya, kita klik kolom penulis, yaitu dari nama belakangnya Prasetyo, Atribui. Sudah benar. Muhammad Abduh, Muhammad. Nah, sudah benar. Kita klik, nama jurnalnya sudah benar, halaman sudah tersedia semua, doi juga sudah. Nah, kalau seperti ini sudah enak ya, tinggal ngedit judulnya saja. Jadi basic edu ini lumayan sudah bagus berarti ya. Oke, kita langsung boleh silang ke berikutnya. Isabella, kita tampilkan read. Nah, ini juga basic edu juga. Supaya cepat kita ke Microsoft Word ya, kita pakai fasilitas Microsoft Word supaya cepat menggunakan Shift F3 ya, ini kita kembali ke sini, kita paste. Nah, bahasa Indonesia, ini Indonesia kita perbesar hurufnya, kita buat kapital maksud saya. Ini kemudian nama penulisnya Isabella, Diamuya, Bonamasari, Verliana, Darsimah, nanti hanya satu kata. Identitas jurnal juga sudah benar. Oke, kita langsung close aja. Ini sudah kita yakin ya, jurnal basic itu sudah terindeks dengan otomatis. Nah, ini terakhir nih. Tadi yang jurnal internasional juga sudah otomatis ya. Oke, ini juga kita kecilkan huruf kapitalnya yang bagian belakang. Kembalikan ke sini. Iya, sudah. Lalu nama penulis. Nah, di sini Marsha Ulfa. Ulfa dulu, baru Afrika Marsha. Nah, ini error ini. Tadi tidak error ya, jurnal basic edu, tapi ini error ternyata. Jadi makanya kita harus tetap ngecek ya. Ngecek sumber data awalnya. Nuri, Lu Ailik harusnya. Nurinya di depan harusnya. Oke. Nuri, Lu Ailik. Nah, ini ada error juga, lu-nya enggak ikut ya, tambah koma atas, Lu Ailik. Lalu Nafisa. Nah, lalu Puspitasari, ini sarinya yang paling depan. Oke. Sarinya yang paling depan. Kemudian koma Adinda Febi Puspita. Itu, lalu Bariroh, Fadiatul, betul. Lalu Ridho, koma. Nah, ini ada yang salah. Ridho, Zainur Rosyid harusnya. Lalu Sri Wahyuni itu harusnya Wahyuni, Sri. Nah, sudah benar. Ini ada 6 orang penulisnya. Gak masalah ternyata. Nama jurnalnya belum terisi otomatis. Kenapa ini yang versi ini tidak muncul otomatis ya? Ini entahlah ya. Jadi makanya kita harus selalu cek ya. Kita isi jurnal basic edu. Oke, jurnal basic edu sudah, tahunnya sudah, volume, isunya juga belum terisi, kita isi. Halamannya dari halaman, nah ini ya, tidak muncul halamannya. Oke. Oh, ini pojok kiri ya sepertinya. Sini ada 9345. 9345 berarti 9344.
halamannya banyak sekali ya, 9344. Sampai ke bawah berapa, coba kita cek. 9355. Oh mungkin nggak, 93 ini apa ya, kayaknya nggak sampai 9 ribuan ya berdasarkan template-nya ini. Terus angka 93 ya, sudah kita ikuti saja versi cetaknya ini ya, 9355 kita ikuti apa adanya. Kemudian absen sudah terisi, doi juga sudah terisi. Oke, sudah selesai, kita close juga ini, dan sudah tersinkronis. Kita sinkroniskan lagi, harus sering-sering sinkronis. Nah sekarang kita akan gunakan fungsi collection ya. Di sini ada collection, kita boleh buat baru. Ini namanya misalnya PTK, penelitian tindakan kelas. Nah ini sudah muncul PTK di sebelah sini. Terus ini yang centang-centang tadi ada 7 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 akan kita organize, kita pindahkan ke collection PTK. Nah add to collection, organize, add to collection, kita centang PTK, lalu kita add. Mereka akan pindah mestinya. Kita akan cek dulu apakah sudah. Iya sudah pindah. Mungkin bukan pindah ya, tetapi tersalin ya. Dan ketika ngeklik seperti ini, jangan sekali-sekali di delete, maka dia akan hilang, baik di reference atau di sini. Bagaimana jika tanpa sengaja terdelete? Nah, terdelete ya sudah hilang. Nah, seperti itu. Kita cek di trash. Nah, di sini ada kasihkan tadi, kita kembalikan. Ya, restore, di sini ada tulisan restore. Kalau delete permanently akan hilang selamanya, harus diupload lagi kalau mau dipulihkan. Kalau masih ada di sini, di data tinggal dicentang terus restore, dia akan kembali di sini. Nah, asihkan. Nah, ini asihkan. Ini tanda centang hijau sudah ada semua ya. Ini artinya filenya ada di sini. Kita cek ada yang tidak centang hijau, artinya memang filenya nggak ada di sini. Bagaimana jika file nggak ada di sini? Oke, kita akan coba jika file nggak ada di sini. Nggak perlu upload file maksudnya, tapi supaya datanya masuk ya, nama-namanya. Misalnya kita cari buku ya. Oke, kita coba yang versi buku, misalnya pelagian ya, misalnya nih Soekardi 2014. Nah kita akan copy Soekardi. Oke. Masukkan add new, add entry manually. Nah kita nggak usah ngisi yang identifier ini, nggak usah. Lalu reference type-nya, tipe referensinya apa? Kalau jurnal artikel berarti jurnal artikel jurnal tadi. Kalau buku berarti book. Nah kita masukkan judulnya dulu harusnya, tapi tadi sudah terlanjur ngopi nama penulis. Dan tulisan di sini kita kopas di situ. Lalu judulnya adalah metode penelitian pendidikan kompetensi dan praktiknya. Ini harusnya titik ya. Ini berarti membuatnya ini manual kemungkinan. Ini harusnya titik. Ini sudah kita copy, tapi nanti bisa jadi terputus. Kita kopas dulu di Word yang kosong. Nah dia terputus ke bawah, kita panggil ke atas seperti ini. Tambahkan ke title. Nah sudah masuk. Nah ini penelitiannya harusnya P-nya kecil. Jadi itu yang jurnal tadi kurang bagus ya editornya. Ya, ada tipe-tipe, ada tidak kesesuaian dengan aturan main. Nah kita masukkan lagi data yang masih belum. Tahun 2014, lokasi penerbitan Jakarta, penerbitnya Bumi Aksa. 2014, volume edisi nggak usah, halaman nggak usah, editor nggak usah. Jakarta, publishernya adalah Bumi Aksara. Lalu ini nggak usah diisi, terus add entry. Nah add entry, mana kok nggak ada? Kita cek yang paling bawah. Belum ada juga. Kita cek di sini, Soekardi. Nah dia sudah masuk data. Mungkin tadi di tengah-tengah Soekardi. Jadi ini sudah ada datanya, buku. Terus di kolom file tidak centang hijau, artinya memang tidak ada filenya. Untuk contoh mungkin saya sediakan yang ada di tempat saya aja. Ini kalau diklik all reference kok tidak muncul all reference, kita silang dulu pencariannya ini, yang muncul lagi. Nah saya punya buku yang chapter ya, buku chapter. Kita cari Bandura ya. Ini book ya, nama editornya tidak muncul ya. Jadi book section.
section ini mestinya ada nama editor. Oh ini. Jadi kalau dia itu book section, bukan book. Jadi ada macam-macam jenis referensi, ada jurnal artikel, book, dan book section. Book section ini judul yang ditulis oleh penulis utama, tetapi judul ini ada di dalam sebuah buku yang lebih besar. Jadi ada tulisan di dalam sebuah buku. Nah, gimana ya? Semua buku ada tulisannya ya. Jadi penulisnya banyak di buku tersebut. Tapi satu penulis satu bab saja. Nah, ini judul babnya itu ini. Nah, penulisnya adalah Albert Bandura, ditulisnya Bandura, Albert. Lalu si buku besar tadi dia yang dicantumkan adalah nama editornya. Nama editornya. Nah, di sini ada judul buku besarnya. Ya, judul buku besarnya itu ini. Kemudian tahunnya ini, terus halaman yang ada tadi itu ini. Halaman yang terdapat bab yang ditulis oleh Bandura tadi di halaman ini. Terus editornya ini. Nah, editornya adalah 2 orang di sini. Ini dalam bahasa bukan Indonesia. Dan ada kota dan publisher. Nah, ini sudah diinput manual. Jadi nanti juga misalnya kita mempunyai referensi yang buku section itu sama, maksudnya di sini entry manually, terus nanti dipilih book section. Nah, ini ada judul bukunya si penulis bab, ya, judulnya si penulis bab. Lalu ini judul buku. Kalau ini judul bab, ini judul penulis bab, ini judul buku, tahun, halaman dijumpainya bab tersebut, volume 0, edisi 0, bisa, terus editor. Sama nulisnya nama belakang dulu, baru nama depan, dan nama tengah. Kota, publisher, terus data chapter dan sebagainya tidak harus diisi. Seperti itu kira-kira.